Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas sistem indera, yaitu mata dan telinga. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui apakah bagian-bagian dari mata itu atau telinga itu dan bagaimana fungsinya. Baiklah, simaklah materi pelajaran kita kali ini. Sistem indera. Sistem indera merupakan bagian tubuh yang dapat menangkap rangsang karena memiliki ujung saraf sensorik tertentu. Reseptor adalah sel-sel saraf penerima rangsang dari lingkungan. Setiap reseptor hanya menerima rangsang dalam bentuk tertentu. Oleh karena itu, reseptor diberi nama menurut jenis rangsang yang diterima. Yang pertama, fotoreseptor, yaitu penerima rangsang cahaya. 2. Fonoreseptor, yaitu penerima rangsang suara. 3. Mekanoreseptor, yaitu menerima rangsang fisik, misalnya sentuhan. Dan yang keempat, kemoreseptor, yaitu penerima rangsang zat kimia. Reseptor atau sel-sel saraf sensorik penerima rangsang berada tersebar di seluruh permukaan tubuh, pada kulit atau terdapat pada bagian organ tertentu seperti mata, hidung, telinga, dan lidah. Nah, kelima, bagian tubuh tempat reseptor tersebut disebut indera. Kita lihat yang pertama adalah mata. Mata merupakan indera penglihat yang menerima rangsang berupa cahaya. Mata tersusun atas alat tambahan mata, yaitu bola mata, otot bola mata, dan saraf optik. Yang pertama, alat tambahan mata. Alat tambahan mata meliputi alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan aparatus lakrimalis. Alis mata melindungi mata dari keringat yang mengalir di dahi. Kelopak mata dan bulu mata juga melindungi mata dari air dan debu. Aparatus lakrimalis terdiri atas kelenjar lakrimalis atau penghasil air mata, ductus lacrimalis, dan ductus nasolacrimalis. Kelenjar ini akan menghasilkan air mata jika ada benda asing yang menyentuh permukaan bola mata. Selanjutnya, otot bola mata. Otot bola mata tersusun atas 3 pasang otot luri. Otot bola mata berguna untuk menggerakkan bola mata. Dan seterusnya, bola mata. Bola mata dilapisi oleh 3 lapisan dinding. Yang pertama, lapisan luar terdiri atas sklera dan kornea. Sklera berwarna putih dan tidak tembus cahaya. Kornea mengandung banyak serabut saraf. Tidak terdapat pembuluh darah dan tembus cahaya. Kornea berfungsi meneruskan cahaya ke lensa mata. Kornea dilindungi oleh selaput pelindung konjungtiva. Yang kedua, lapisan tengah terdiri atas koroide dan iris atau selaput pelangi. Koroide mengandung banyak pembuluh darah dan berfungsi memberi nutrisi pada retina. Bagian depan koroide dan di belakang kornea terdapat iris. Iris mengandung pigmen warna sehingga mengakibatkan perbedaan warna pada mata. Lubang bulat di tengah iris disebut pupil. Pupil merupakan jalan masuknya cahaya. Pupil akan mengecil jika cahaya terang. Sebaliknya, pupil membesar jika cahaya redup. Selanjutnya yang ketiga, lapisan dalam. Pada lapisan dalam terdapat retina. Pada retina inilah terdapat fotoreseptor. Ada 2 macam fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang mengandung pigmen rhodopsin dan diperlukan untuk melihat dalam suasana remang. Sel kerucut mengandung pigmen iodopsin yang mampu menerima rangsang warna dan sinar terang. Pada lapisan dalam juga terdapat bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning, fovea centralis, merupakan bagian retina yang mengandung banyak fotoreseptor berupa sel kerucut.
Pada bagian ini, bayangan benda dapat diinterpretasikan oleh otak. Artinya, jika bayangan benda jatuh pada bintik kuning, kita dapat melihat benda tersebut. Bintik buta yaitu bagian mata tempat serabut saraf yang berasal dari retina meninggalkan bola mata menuju ke otak. Di bagian bintik buta tidak ada sel sensorik. Jika bayangan benda jatuh di daerah ini, kita tidak dapat melihat benda tersebut. Oke. Yang berikutnya adalah saraf optik. Saraf optik merupakan bagian mata yang menjalarkan impuls saraf dan dari retina menuju otak. Setelah sampai di otak, impuls saraf tersebut kemudian diinterpretasikan oleh otak sehingga benda dapat dilihat. Yang kedua, telinga. Telinga merupakan indera pendengar yang menerima rangsang berupa suara. Selain berfungsi sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Telinga tersusun atas telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Kita lihat yang bagian luar. Pada bagian ini terdapat daun telinga dan saluran telinga luar. Telinga bagian luar berfungsi menangkap getaran bunyi. Yang kedua, telinga bagian tengah. Pada bagian ini terdapat membran timpani, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustasius. Tulang-tulang pendengaran terdiri atas tulang martil atau malleus, landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes. Saluran eustasius merupakan penghubung telinga tengah dengan rongga faring. Eustasius berfungsi menyamakan tekanan telinga luar dengan telinga dalam. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, alat keseimbangan yang terdiri atas canalis semicircularis, sacculus, dan utriculus. Bagian-bagian tersebut berhubungan dengan saraf otak 8. Yang kedua, tingkap jorong merupakan membran yang terdapat pada pangkal koklea. Tingkap jorong berfungsi menyalurkan getaran ke koklea. Yang ketiga, koklea atau rimosiput. Saluran koklea berisi cairan limpe dan terdapat ujung saraf pendengaran yang menghubungkan koklea dengan otak. Koklea atau rumah siput terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, skala vestibuli di bagian dorsal, skala media di bagian tengah. Di dalamnya terdapat organ korti yang terdiri atas sel-sel rambut sebagai reseptor yang peka terhadap getaran. Dan yang ketiga, skala timpani terletak di bagian ventral. Gelombang bunyi yang masuk ke telinga bergerak ke saluran telinga luar dan gendang telinga. Selanjutnya, getaran suara diteruskan menuju 3 tulang pendengaran. Getaran suara ini akhirnya sampai koklea dan menggetarkan cairan limpe yang ada di dalamnya. Keadaan tersebut mengakibatkan rangsangan suara mengenai reseptor pendengaran. Rangsang suara diubah menjadi impuls dan diteruskan ke ujung saraf auditori hingga sampai ke otak. Selanjutnya, otak menerjemahkan informasi sehingga kita dapat mendengar suatu suara. Mekanisme kerja indera pendengaran sebagai berikut. Getaran suara, lalu ke daun telinga, lalu ke saluran telinga, selanjutnya ke gendang telinga atau membran timpani, dan dilanjutkan lagi ke 3 tulang pendengaran. Seterusnya ke rumah siput atau koklea, dan berikutnya sel-sel rambut dalam organ korti, lalu ke sel saraf auditori, dan terakhir di otak. Demikian pembelajaran kita kali ini. Baiklah, seperti biasa Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama adalah tuliskan fungsi pada alat tambahan mata apa saja dan tuliskan fungsinya. Yang kedua adalah apakah perbedaan antara bintik buta dan bintik kuning pada mata. Kemudian yang ketiga, tuliskan bagian telinga, bagian tengah dan fungsinya, serta soalan terakhir adalah
Tuliskan mekanisme kerja indera pendengaran. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.